Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Menurut saya di proyek Kata Hati ini sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali. Kita mengajarkan tentang berbagai macam emosi kepada anak-anak tentunya, sehingga anak-anak mampu mengenali emosi yang pernah dia rasakan. Terus kita juga dapat membantu anak-anak belajar mengenali emosi dengan melihat ekspresi. Menurut saya sangat penting sekali kita mengajarkan anak-anak tentang emosi ini karena selain dapat mengenalkan tentang emosi ini, juga kita dapat mengajari anak untuk membantu mengontrol emosinya sendiri. Dan anak-anak juga dapat belajar untuk memahami emosi orang lain sehingga anak-anak dapat merespon orang lain dengan baik. Sebagai orang tua tentunya sangat senang sekali dapat mendampingi anak dalam proses belajar ini karena kita jadi tahu sejauh mana kreativitas anak dan kita juga tahu sejauh mana perkembangan anak dalam belajar. Tentunya tidak mudah dalam proses belajar ini ya. Kita butuh beberapa media misalnya seperti YouTube, terus mainan untuk menumbuhkan kreativitas anak ini. Jadi kita bermain sambil belajar, mencoba untuk belajar untuk menumbuhkan anak belajar dengan media yang dia sukai. Ya, misalnya seperti Jorel karena dia suka dinosaurus. Yes. Terus Aku dia mau ngomong. apa? T-Rex kalau digangguin tidur dia akan marah. Iya. Misalnya jadi Jorel ini suka bercerita tentang dinosaurusnya ini. Jadi ada yang marah, terus ada yang senang, ada yang sedih. Jadi dia bisa bercerita bahwa dinosaurusnya ini memiliki emosi yang berbeda-beda. Dinonya emosi itu dia tuh kalau digangguin tidur langsung marah-marah. Iya, terus proses belajar ini juga dapat menumbuhkan kreativitas anak tentunya ya, dalam bercerita dan membuat karya dan sebagainya. Tentu sebagai orang tua harapan kami semoga anak dapat memahami emosi dirinya sendiri, dapat mengontrol emosi dirinya sendiri, terus semoga anak juga dapat memahami emosi orang lain sehingga anak dapat merespon orang lain dengan baik. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Salam Mangunan. Salam Mangunan. Halo, saya Dian, ibunya Amabel dari kelas Percaya Diri. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami mau sedikit berbagi pengalaman selama mendampingi proses belajar Amabel di proyek Kata Hatiku. Di proyek ini, bagi kami orang tuanya menjadi evaluasi dan koreksi serta perbaikan cara kami mengkomunikasikan kata hati kami kepada Amabel agar kami bisa lebih tepat dan benar saat mengkomunikasikan kata hati kami, karena itu akan menjadi contoh buat dia. Bagi Amabel, dia jadi tahu berbagai macam jenis kata hati. Dia juga mulai berani mengungkapkan kata hatinya, apa yang menjadi perasaannya, apa yang menyebabkan dia merasakan kesedihan, kemarahan, rasa senang, ketakutan, malu, kecewa, dan perasaan yang lain. Selama berproses di proyek Kata Hatiku, baik di kegiatan proyek, kegiatan rutin maupun kegiatan pembiasaan, kami merasa senang. Amabel juga merasa sangat gembira. Di sini Amabel bisa melihat dongeng si Pupi yang sombong dengan tokoh kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu adalah binatang kesukaan Amabel. Jadi ketika mengawali melihat videonya, Amabel langsung heboh. Wah, ada kupu-kupu. Iya, ada kupu-kupu. Dan selama melihat dongeng itu, Amabel
mulai sedikit demi sedikit bisa menangkap jenis kata hati yang ditampilkan, yaitu salah satunya adalah sedih. Lalu kemudian dia juga bisa menjelaskan meskipun singkat ya, ketika ditanya kenapa ada perasaan sedih di sana, karena si pupi sayapnya rusak, seperti itu. Dan ketika berulang menontonnya, mulai muncul lagi pengetahuan Amabel jenis kata hati lain yang ada dalam dongeng tersebut. Ada kemudian dia sampaikan ada marah, ada senang loh, ada juga di situ perasaan kecewa, seperti itu. Dan melalui dongeng ini Amabel juga mendapatkan nilai positif lain, yaitu dia belajar menjadi pribadi yang penolong, pribadi yang pemaaf, pribadi yang peduli, pribadi yang setia kawan, pribadi yang rendah hati, tidak sombong, dan pribadi yang selalu memberikan suasana yang senang bagi sekitarnya. Dalam proyek rutin, dalam kegiatan rutin, Amabel awalnya terlihat takut dan khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tetapi setelah melihat contoh yang disampaikan oleh ibu guru, ternyata mudah sekali ya belajar mengenal angkanya. Kita bisa melakukannya dengan berbagai media. Lalu Amabel menjalani proses ini dengan menyenangkan. Bahkan ketika membentuk angka dari Lego atau krayon atau media lain seperti kacang-kacangan, lalu ada kancing baju, ada lidi, ada beras, Amabel bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan ingin diulangi lagi. Dan dia merasa bahwa kegiatan belajar ini juga menyenangkan ya. Selain aku bisa bermain, aku juga bisa mengenal angka-angka. Meskipun untuk mengingat angka-angka yang dipelajari memang memerlukan stimulasi yang rutin dilakukan oleh kami sebagai orang tuanya, karena masih sering kebalik-balik. Untuk kegiatan pembiasaan, nah ini kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang penuh dengan kejutan-kejutan. Bagi saya, ibunya yang lebih banyak mendampingi proses belajar Amabel, karena ayahnya bekerja dari pagi sampai malam. Amabel jadi bisa mengungkapkan apa yang menjadi kata hatinya, apa yang menyebabkan dia merasakan emosinya, yaitu baik itu marah, sedih, gembira, bingung, takut, atau malu. Jadi dia bisa kemudian mengungkapkan. Contohnya ketika dia menangis setelah dia pulang dari bermain bersama teman-teman, lalu kemudian saya menanyai dia kenapa menangis, dia bisa menyampaikan bahwa dia menangis karena sedih tidak bisa bermain lama-lama dengan teman-teman karena harus pulang, karena hari sudah akan gelap, atau karena beberapa temannya berkegiatan lain dan meninggalkan permainan. Hal menarik selama berproses di proyek kata hatiku adalah ketika bermain tebak ekspresi. Di situ Amabel bisa mengekspresikan jenis-jenis kata hati dengan lucu, dengan ekspresif sekali. Jadi ketika dia menunjukkan ekspresi marah, lalu kami bisa menjawabnya, dia juga senang sekali. Nah, dia merasa bangga, berarti aku bisa ya menampilkan ekspresi-ekspresi itu melalui game ini, melalui permainan tebak ekspresi ini. Apalagi ketika bermain tebak ekspresi dengan media cermin, di sana Amabel jadi bisa memahami dan mengolah dirinya, bagaimana dia bisa mengekspresikan kata hatinya itu dengan wajar, tidak dengan berlebihan, tidak dengan emosi yang meledak-ledak ketika marah, tidak dengan tangisan yang lama ketika sedih, tidak dengan rasa takut yang berlebihan yang akhirnya menimbulkan trauma seperti itu. Dan kegiatan tebak ekspresi ini menjadi kegiatan yang seru sekali. Dia menjadi semakin berani untuk mengungkapkan kata hatinya saat merasakan sesuatu dengan terbuka kepada kami orang tuanya. Harapan kami, Amabel menjadi pribadi yang mampu mengontrol dirinya saat merasakan sesuatu, saat dia mengalami proses emosi dengan kata hatinya.
Amabel juga semakin memahami kondisi yang dia alami ketika dia mengalami sebuah proses emosi, dan dia juga bisa memahami ketika orang lain mengalami hal yang sama seperti dia harus bagaimana. Kami juga berharap Amabel menjadi pribadi yang terbuka kepada kami orang tuanya, tidak sungkan, tidak malu, tidak takut untuk mengungkapkan apa yang menjadi kata hatinya, emosi apa yang sedang dia alami. Dia nangis karena apa, sedih ya, tapi karena apa, marah karena apa, senang karena apa, dan kami bisa berbagi di situ dengan Amabel, bisa sharing, bisa menghibur, bisa memberi semangat, dan demikian juga dengan Amabel terhadap kami orang tuanya. Kami juga berharap Amabel bisa memiliki empati. Amabel bisa memberikan pemahaman terhadap dirinya sendiri bahwa ketika perasaan yang tidak enak itu sudah berkurang, sudah hilang, lalu harusnya muncul perasaan apa? Ketika marahnya sudah selesai, berarti tidak marah lagi dong. Harusnya muncul perasaan lega, perasaan tenang, dan menjadi gembira lagi. Seperti itu contohnya. Kami sebagai orang tuanya juga menjadi lebih dekat dengan dia dan tidak menghakimi dia ketika ada sebuah emosi, kata hati yang dialami oleh Amabel. Dikomunikasikan dengan baik kepada kami dengan cara yang tepat dan suasana hati yang lebih tenang, karena memendam perasaan emosi, kata hati yang tidak enak tentunya berdampak tidak baik bagi perkembangan anak-anak. Demikian sharing singkat kami. Untuk kurang dan lebihnya kami minta maaf. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang selalu memberikan ide-ide kreatif di dalam proses belajar anak-anak. Semangat untuk kita. Terima kasih. Proyek Kata Hati menurut saya adalah proyek yang bagus karena anak-anak belajar untuk mengidentifikasi perasaannya dan juga mengekspresikan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. David sudah bisa mengidentifikasikan kenapa alasan dia marah. Misalnya ketika adiknya tidak mau berbagi, jadi dia marah. Atau dia sedih karena dia harus berbagi dengan adiknya, sementara dia ingin menikmati mainan atau makanan itu sendiri. Jadi semua masih berpusat dengan relasi kakak adik. Tetapi ini kemudian membuat saya sadar bahwa kami perlu sebagai orang tua untuk mengidentifikasi apa perasaan, terutama perasaan anak sulung yang mungkin selama ini sering untuk mengalah. Harapannya adalah agar anak bisa mengidentifikasi perasaannya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan dia biasa terbuka dengan orang tuanya.